Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mei Masrurah dari kelas 19A7 Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian utama saluran pencernaan pada manusia, diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita langsung ke materi, simak dan pahami ya. Usus halus. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk krim atau bubur usus dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi sendiri yaitu memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Bagian pertama dari usus halus yaitu usus 12 jari, duodenum. Bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong jejunum. Merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum trace. Merupakan organ retroperitoneal, tidak terbungkus oleh selaput peritoneum. Peritoneum merupakan lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas dan memudahkan untuk bergerak bebas. Prosesnya mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur usus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Usus kosong jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan ileum. Panjang seluruh usus halus antara 6-8 meter. 2 meter usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Bagian terakhir dari usus halus adalah usus penyerapan atau ileum. Panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus antara lain enterokinase, yaitu mengubah trypsinogen N-trypsin. Setelah itu maltase, mengubah maltosa N-glukosa dan galaktosa. Selanjutnya sukrase, mengubah sukrosa N-glukosa dan fruktosa. Lipase, mengubah lemak N, asam lemak dan gliserol. Erepsin atau dipeptidase, mengubah pepton N-asam amino. Disakkarase, mengubah disakarida dan monoksida. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama yaitu menyerap air dan feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi sebagai membantu penyerapan zat-zat gizi, membantu zat-zat penting seperti vitamin K. Ada beberapa penyakit serta antibiotik yang bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya, terjadi iritasi yang bisa menyebabkan diare. Yang ketiga adalah usus buntu.
Usus buntu adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan sehingga bagian kolon menanjak dari usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam yang masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Apendik vermimoris atau umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari zaizum pada tahap embrio. Umbai cacing berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi dari 2-20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut apenditis. Apenditis yang parah dapat menyebabkan apendiks pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, infeksi rongga abdomen. Apendiks mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Operasi membuang umbai cacing disebut juga dengan apendektomi. Keempat adalah anus. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum, sehingga timbul rangsangan buang air besar defesekasi. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Adalah pankreas. Pankreas adalah organ sistem pencernaan yang menghasilkan enzim pencernaan seperti tripsin, amilase, dan lipase. Hormon penting seperti insulin, endokrin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini, yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat, berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Liver atau disebut juga hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi, beberapa di antaranya berhubungan dengan sistem pencernaan. Zat-zat gizi makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga darah diperkaya dengan zat-zat gizi darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Kandung empedu dan saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan sederhananya, makanan yang akan masuk ke dalam mulut dan melalui proses pengunyahan agar menjadi halus, lalu pencernaan mekanik diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan.
Setelah berada di lambung, makanan akan dilakukan proses pencernaan kimiawi, yaitu berkaitan dengan enzim dalam lambung. Makanan akan berada di dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam, setelah itu diteruskan ke usus halus. Pada usus halus inilah nantinya makanan itu akan dipilah dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Sisa makanannya kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi feses. Sedangkan kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang sistem digestif 2. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan kita tentang sistem pencernaan manusia. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan stay home. Saya Putri Mei, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.